Arya Pratama adalah seorang legenda hidup di Satuan Kopassus. Ia dikenal sebagai sosok yang tajam, tenang, dan mematikan di medan tempur. Namun di balik reputasinya sebagai prajurit, Arya adalah seorang pria sederhana yang menjunjung tinggi keluarga. Bersama istrinya Sinta, ia menjalani kehidupan yang harmonis meski sering terpisah karena tugas negara. Dan Sinta adalah seorang wanita berhati lembut yang saat itu sedang mengandung anak pertama mereka. Sinta selalu mendoakan keselamatan Arya setiap kali suaminya berangkat tugas. Ketika Arya ditugaskan ke luar negeri selama 6 bulan, Sinta dengan sabar menanti kepulangannya di rumah mereka di kawasan Tanjung Priok. Namun, di sebuah malam yang penuh duka, hidup Aryan berubah selamanya. Dan harus kehilangan istri tercintanya, yang mati diperkosa 40 preman Tanjung Priok secara bergiliran. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak ceritanya. Malam itu, hujan mengguyur deras. Sinta sedang berada di rumah sendirian dan menyibukkan diri dengan merajut baju bayi untuk calon buah hatinya. Di luar, sekelompok preman yang dipimpin oleh Jabrik, penguasa jalanan Tanjung Priok, sedang dalam keadaan mabuk berat. Mereka melewati rumah Arya dan melihat lampu rumah menyala terang. Rumah kosong nih, nggak ada suaminya. Mau coba hibur diri di sana? Jabrik berseloroh sambil tertawa. Tanpa pikir panjang mereka mendobrak pintu. Sinta pun berteriak meminta tolong, tapi suara hujan dan petir menenggelamkan jeritannya. Tetangga yang mendengar pun hanya mengintip dari jendela, terlalu takut untuk ikut campur karena reputasi geng itu sangat kejam. Malam itu, Jabrik dan anak buahnya memperkosa Sinta secara bergiliran. Setelah mereka puas dengan kekejian mereka, salah satu preman menebaskan parangnya ke tubuh Sinta hingga ia tewas bersimbah darah di tempat. Rumah itu menjadi saksi bisu tragedi yang tak termaafkan. Singkat cerita, 2 minggu kemudian Arya pulang dari tugasnya, ia disambut oleh kabar duka yang mengiris hati. Rumahnya kini kosong, dipenuhi coretan dari geng Jabrik, sementara jenazah istrinya telah dimakamkan oleh warga sekitar. Arya kembali ke rumahnya dengan hati yang sangat berat dan hancur. Ia menatap ruang tamu yang penuh kenangan bersama Sinta. Aroma masakan favorit Sinta seolah masih tercium, meskipun dapur itu telah kosong selama berminggu-minggu. Ia duduk di kursi goyang yang biasa digunakan Sinta dan menggenggam baju bayi yang telah dirajut istrinya. Arya menangis tiada henti di malam itu, hatinya hancur. "Maafkan aku, Sinta. Aku terlambat melindungimu," gumamnya lirih, air matanya mengalir pelan. Pada keesokan harinya, Arya menyempatkan diri untuk mendatangi makam istrinya yang masih basah itu. Arya berdiri di depan makam Sinta dengan tangan yang mengepal. Air matanya mengalir yang tiada henti, amarah membakar hatinya, tapi hukum tidak bisa menjangkau mereka. Preman-preman itu terlalu licin, dan polisi pun memilih untuk tidak ikut campur. Arya bersumpah di depan makam istrinya, jika hukum tidak bisa menyentuh para bajingan itu, dialah yang akan menjadi hukum itu sendiri. Awal dari perencanaan Arya tahu bahwa melawan geng preman sebesar itu tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Lama mulai menyusun rencana dengan mengumpulkan informasi dengan penyamarannya sebagai nelayan di kawasan pelabuhan. Ia mulai mendekati orang-orang kecil yang tertekan oleh geng Jabrik. Ia mengetahui bahwa geng itu memiliki 40 anggota aktif bersenjata lengkap dan menjadikan sebuah gudang tua di pelabuhan sebagai markas utama mereka. Kemudian Arya menyiapkan peralatan tempurnya. Ia tidak membawa senjata otomatis karena tidak ingin menarik perhatian aparat. Sebagai gantinya, ia membawa pisau komando, senjata api dengan peredam, tali, dan bahan peledak improvisasi. Malam pembalasan pun dimulai.
Di tengah malam, Arya bergerak seperti bayangan. Ia menyelinap masuk ke kawasan gudang tanpa terdeteksi. Dua penjaga pertama yang berjaga di luar menjadi korban pertama. Arya menyergap mereka dengan pisau, membunuh mereka dengan cepat tanpa suara. Satu persatu preman itu tumbang, leher mereka ditebas dalam kegelapan. Tubuh mereka diseret ke balik kontainer. Setelah memastikan Arya aman, Arya masuk ke dalam gudang. Jabrik dan anak buahnya sedang berpesta. Mereka tertawa, minum, dan tidak menyadari ada ancaman yang mengintai mereka. Dengan cepat, Arya memutus aliran listrik gudang itu, membuat tempat itu gelap